Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Bram Manaha. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu bekerja dengan tekun. Untuk mendasari pembahasan kita kali ini, kita akan membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-29, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-30. Oleh karena itu, mari kita baca terlebih dahulu ayat-ayat firman Tuhan tersebut. Demikian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 29 ayat 16 sampai dengan ayat 30. Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawini adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan kuberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Lagi pula Laban memberikan Bilha budaknya perempuan kepada Rahel, anaknya itu menjadi budaknya. Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Berdasarkan firman Tuhan inilah kita akan membahas topik kita kali ini. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita terlebih dahulu seperti biasanya mendengarkan lantunan sebuah lagu berikut ini. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing
Saudaraku, dari pembacaan Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-16 sampai 30 ini paling tidak kita mendapatkan 3 hal yang mana merupakan bukti bahwa seseorang itu tekun bekerja. Yang pertama saudaraku yang dikasihi, yaitu punya tujuan atau punya goal. Jadi seseorang itu akan nampak bahwa dia begitu tekun bekerja tatkala orang tersebut menetapkan tujuan, menetapkan goal yang harus dituju atau diraih. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Jadi di sini mengapa Yakub mau bekerja dengan tekun, karena dia menempatkan fokus atau tujuan atau goalnya. Sehingga dia benar-benar fokus untuk menuju ke sasaran tersebut. Itulah sebabnya dia bekerja begitu keras terhadap Laban. Di mana ia ditentukan untuk mencapainya dalam jangka waktu 7 tahun. 7 tahun itu bukan waktu yang cepat. Nah, jadi seseorang akan nampak ketekunannya dalam bekerja jikalau dia menaruh tujuan, menaruh goal untuk menuju ke sana. Maka ada pepatah yang mengatakan bagi dunia pendidikan bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan raihlah itu. Artinya seseorang itu harus menaruh cita-citanya, dan cita-cita itu atau tujuan itu yang mendorong dia untuk benar-benar bekerja keras. Kalau dia seorang pelajar, maka dia akan belajar dengan sungguh-sungguh. Seorang mahasiswa, dia akan belajar sungguh-sungguh. Seorang pekerja, maka dia akan bekerja sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan itu. Seseorang tidak akan berhasil, tidak akan tekun bekerja, tidak akan melakukan sesuatu dengan serius kalau dia tidak punya tujuan, kalau dia tidak punya fokus. Nah, oleh sebab itu sebagai anak Tuhan, kita ketika disuruh untuk bekerja dengan tekun, kita harus menetapkan tujuan atau goal. Tuhan ketika menciptakan alam semesta, itu Tuhan menaruh tujuan. Tuhan menaruh goal, dia punya goal untuk manusia dan alam semesta ini. Itulah sebabnya Yesus ketika ada di dalam dunia, dia katakan bahwa Bapakku bekerja hingga hari ini, oleh karena itu aku pun harus bekerja. Bahkan Yesus mengajak murid-muridnya, marilah kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapakku selagi masih ada waktu. Karena akan datang malam di mana orang tidak akan bekerja lagi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menaruh fokus. Kita harus menaruh tujuan atau goal. Itulah yang mendorong kita untuk bekerja keras. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini engkau bekerja, engkau seakan main-main, tidak serius, berarti itu memberikan informasi bahwa kemungkinan saudara tidak punya tujuan, tidak punya goal. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan, ketika engkau bekerja, supaya engkau tekun, maka engkau harus menaruh tujuan atau goal di depan. Dan engkau berlari mengejar itu dengan kerja keras, kerja sungguh-sungguh, serius untuk mencapai tujuan itu. Yakub punya tujuan
karena dia ingin untuk mempersunting Rahel si cantik itu. Di dalam bacaan tadi dikatakan bahwa Rahel itu manis sikapnya, elok parasnya. Itulah yang memikat Yakub, sehingga Yakub menargetkan itu sebagai tujuannya. Maka dia bekerja pada kepada Laban 7 tahun. Yang kedua, bukti seseorang dikatakan tekun bekerja, yaitu tidak merasa terbeban. Di dalam ayatnya yang ke-20 dikatakan, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu, tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Jadi seseorang itu akan tekun bekerja jikalau pekerjaan yang ditugaskan kepadanya itu ia tidak menganggap sebagai sebuah beban berat bagi dirinya. Yakub tidak merasa pekerjaan yang diberikan oleh Laban itu merupakan sebuah beban berat bagi dia. Itulah sebabnya dia tekun mengerjakannya, sehingga Alkitab mengatakan bahwa 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Kalau orang bekerja dan tidak merasa pekerjaan itu menjadi beban bagi dia, maka dia akan mengerjakannya dengan sukacita. Dia akan enjoy menikmati pekerjaan itu. Bahkan rasa-rasanya kalau dalam bekerja 1 hari itu, dia merasa bahwa waktu itu begitu cepat. Ketika akhir bulan, dia melihat bahwa sepertinya cepat sekali waktu ini berganti. Kenapa? Karena dia ingin bekerja terus. Maka orang seperti ini bahkan lembur pun dia nikmati. Saya dulu bekerja sebelum menjadi seorang hamba Tuhan. Saya bekerja masuk jam 7:30 sampai jam 5 saya pulang. Nah, ada waktunya di mana pekerjaan begitu menumpuk sehingga bos saya itu suruh untuk kita lembur. Dan saya ikut lembur sampai kadang jam 10 sampai 11 malam. Dan kami kerjakan itu dengan enjoy, tidak merasa terbeban karena pekerjaan itu tidak menjadi beban. Malah kami menikmati gitu. Nah saudara, jadi ketika seseorang tidak menganggap pekerjaan yang dibebankan oleh atasannya kepadanya atau instansi atau sebuah perusahaan kepada dirinya, maka dia akan bekerja dengan tekun, dia akan kerjakan sungguh-sungguh dengan penuh sukacita. Dia kerja dengan tepat waktu. Bahkan dia bisa banyak lembur supaya bisa cepat menyelesaikan pekerjaan itu. Yakub mengerjakan pekerjaan yang diberikan Laban selama 7 tahun itu dianggapnya hanya beberapa hari saja. Karena dia menikmati pekerjaan itu. Dia lakukan dengan sukacita. Nah ini seharusnya dimiliki oleh seorang Kristen. Seorang anak Tuhan ketika diberikan tugas. Ketika saudara di dalam dunia kerja, seharusnya itu tidak menjadi beban. Ketika saudara studi, entah itu SD, SMP, SMA, maupun di bangku perkuliahan, tugas-tugas yang diberikan. Ataupun saudara di dalam bergereja, pelayanan-pelayanan itu, kalau itu tidak menjadi beban bagi saudara, saudara akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Saya baru saja pulang pelayanan dengan jangka waktu perjalanan itu kurang lebih 2 jam, turun gunung, naik gunung, jalan yang berdebu, berkerikil, yang beresiko kalau salah bisa salah gerakan saja bisa terpelanting dengan kendaraan.
Kebetulan saya bawa kendaraan motor. Bahkan dalam 1 minggu itu 2 kali dan ini akan menjadi 3 bahkan 4 kali. Karena ini kami mau buka ada beberapa pos lagi. Tapi saya lakukan itu dengan sukacita, saya menikmati. Bahkan saya pulang dan saya rekaman di daerah pegunungan. Di mana saudara bisa lihat di belakang saya ini pemandangan yang indah karena tanaman eukaliptus yang merupakan tanaman hutan produksi. Ya, begitu menyenangkan. Jadi saya sambil rekaman ini menikmati aroma daripada daun eukaliptus seperti minyak angin, bisa menjadi terapi. Jadi menikmati, saudara. Apapun yang kita kerjakan, profesi apapun yang saudara kerjakan hari ini, kalau itu tidak jadi beban, saudara akan kerjakan dengan sukacita. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seseorang dikatakan sebagai orang yang tekun bekerja, yaitu orang yang tidak kenal putus asa. Di dalam ayatnya yang ke-27 dikatakan, genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Saudara, di sini ada sesuatu yang luar biasa yang ditampilkan oleh Yakub. Yakub sangat cinta dengan Rahel, sehingga dia rela bekerja selama 7 tahun. Tetapi apa yang terjadi? Yakub ditipu oleh Laban. Sehingga justru Lea yang diberikan. Makanya Yakub kecewa. Dia katakan, apa yang engkau perbuat kepadaku? Mengapa engkau menipu aku? Ini adalah ungkapan kekecewaan Yakub kepada Laban. Tetapi yang luar biasa adalah Yakub tidak putus asa. Laban menjelaskan kenapa dia lakukan itu kepada Yakub. Dan Yakub menerima. Kemudian Yakub memberikan tawaran, Laban memberikan tawaran lagi bahwa boleh, tapi engkau selesaikan dulu 7 hari perkawinanmu, kemudian engkau harus bekerja padaku 7 tahun lagi. Dan Yakub menyanggupi itu. Artinya saudara, jika engkau seorang anak Tuhan, sebagai manusia yang normal, tentu yang namanya kekecewaan itu pasti. Tetapi jangan sampai kekecewaan itu membuat kita putus asa sehingga kita tidak lagi fokus, tekun dengan tugas yang diberikan kepada kita. Sekali lagi, mungkin ada banyak orang yang tidak konsisten, tidak berpegang pada janji sehingga bisa membuat saudara kecewa karena tidak tepati janji, menyakiti hati saudara. Tetapi jangan hal itu membuat saudara putus asa. Seperti Yakub, dia akhirnya bekerja lagi 7 tahun. Dia tetap tekun mengerjakan tugas itu. Dan Alkitab mencatat bahwa Yakub berhasil. Dia menjadikan mertuanya Laban itu menjadi orang yang kaya. Kemudian ia pun menjadi kaya. Maka ketika dia bertemu dengan abangnya Esau yang ingin membunuhnya, dia menghadiahkan 40 unta kepada abangnya. Unta pada waktu itu adalah kendaraan favorit dan sangat mahal.
Tetapi Yakub bisa menghadiahkan, bukan menjual, tapi menghadiahkan saudara. Artinya Yakub kaya. Oleh karena apa? Dia tekun bekerja. Orang yang tekun bekerja tidak kenal putus asa, pasti berhasil dalam hidupnya. Jadi kalau saudara dikecewakan oleh pimpinan saudara, orang tua saudara, teman saudara, siapapun dia, jangan engkau berputus asa. Saya ketika tamat SD, ayah saya bilang, Bram, kamu habis tamat SMP bantu papa berkebun saja. Saya kecewa. Bahkan saya merantau ke kota Ambon ketika saya sudah masuk SGO. Itu pun bapak saya datang dan menyebabkan saya tidak dibiaya lagi sekolah. Sehingga saya putus di tengah jalan. Oh, betapa kecewanya saya. Tetapi itu tidak membuat saya putus asa. Saya balik ke kampung, kemudian merantau ke tempat kelahiran ayah saya di Pulau Kisar. Kemudian saya mau lanjut ke SMA, tapi karena usia saya lewat, saya ke Surabaya. Di Surabaya pun dijanjikan untuk sekolah, ternyata tidak. Dijanjikan untuk ikut kapal untuk lin luar negeri, Amerika, Eropa, Tiongkok, dan negara-negara lainnya. Tetapi itu tidak pernah menjadi real. Kecewa, ya kecewa. Tapi tidak putus asa. Saya terus berjuang. Kalau saya mau saksikan di sini terlalu panjang, nanti kalau ada waktu saya saksikan. Dalam beberapa episode, karena kesaksiannya panjang sekali. Saya berjuang. Karena saya tidak kenal yang namanya putus asa. Akhirnya Tuhan buka jalan dan saya akhirnya kuliah. Saya tidak tahu siapa yang membiayai, tapi saya waktu itu tantang Tuhan. Kalau Tuhan memang memanggil saya untuk ingin saya jadi hamba Tuhan, Tuhan tanggung jawab semua biaya studi sampai selesai. Dan Tuhan Yesus membuktikan hal itu. Kalau engkau orang yang tidak putus asa, Tuhan akan menolong engkau. Engkau akan tetap punya semangat untuk kerja keras, tekun. Saya waktu kuliah pun tekun, saudara. Maka apapun yang saya kerjakan, saya tekuni. Hari ini dikasih tugas. Sekalipun dari segi usia saya tidak cocok untuk daerah ini. Tetapi karena saya orangnya yang tekun, saya kerjakan dengan penuh ketekunan. Saya tidak peduli siang maupun malam. Saya akan berangkat untuk mengerjakan. Karena saya mau lakukan itu untuk Tuhan saya. Dan itu pasti berdampak pada diri saya dan keluarga saya. Jadi Yakub memberikan contoh. Saudara, jangan sampai engkau putus asa di tengah jalan yang akan merugikan saudara sendiri. Baik, saudaraku. Akhirnya sampai di sini dulu pemaparan saya. Semoga dapat menjadi berkat bagi saudara. Dan bagi saudara yang sudah diberkati, jangan lupa untuk like. Dan juga subscribe. Dan komen di kolom komentar. Apapun bentuk komentar, saudara sangat menolong saya untuk membuat video-video terbaru yang lebih baik dari video-video yang sudah lalu. Apapun bentuk saudara. Apapun bentuk komentar saudara sangat bermanfaat sekali. Share kepada setiap orang, baik keluarga, teman-teman saudara yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka pun terberkati melalui penjelasan ini. Sehingga mereka pun tekun bekerja sekalipun mereka dikecewakan. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Haleluya. Amin. Baik, saudaraku. Akhirnya sampai di sini dulu
pemaparan saya. Semoga dapat menjadi berkat bagi saudara. Dan bagi saudara yang sudah diberkati, jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan komen di kolom komentar. Apapun bentuk komentar saudara sangat menolong saya untuk membuat video-video terbaru yang lebih baik dari video-video yang sudah lalu. Apapun bentuk saudara, apapun bentuk komentar saudara sangat bermanfaat sekali. Share kepada setiap orang, baik keluarga, teman-teman saudara yang Kristen maupun non-Kristen, agar mereka pun terberkati melalui penjelasan ini, sehingga mereka pun tekun bekerja sekalipun mereka dikecewakan. Kemudian bunyikan lonceng notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Aleichem. Haleluya. Amin.